Halo guys, ini channel YouTube aku. Perkenalkan, aku Erlin. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, comment, and share, biar kamu bisa terus nonton video-video aku yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Aku Erlin. Dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang pola kesuksesan. Jadi di dunia ini siapa sih yang gak kepengen sukses? Pasti banyak banget dan hampir semua orang kepengen sukses kan. Hanya saja tidak semua orang tahu bagaimana sih pola kesuksesan itu sendiri. Padahal di dalam dunia ini hampir semua hal itu ada polanya. Ada pola untuk lebih mempermudah kita menuju apa yang akan kita tuju. Contohnya nih, seorang penjahit yang akan menjahit sebuah baju, dia memerlukan pola. Kalau tanpa pola emang bisa, tapi tidak efektif. Akan lebih cepat jika ada polanya. Termasuk juga orang ingin menggambar, membuat sulam, bahkan kehidupan di dunia ini pun ada juga tahapannya atau polanya gitu. Kita sangat perlu untuk mempelajari pola kesuksesan agar mempermudah kita menuju kesuksesan itu sendiri. Nah, apa saja pola kesuksesan itu? Ayo kita simak video berikut ini. Yang pertama adalah memahami diri sendiri. Dalam pola kesuksesan yang pertama ini kita harus paham bahwa memahami diri sendiri itu tidak hanya sekedar fokus terhadap kelebihan apa yang kita miliki, tetapi kita juga menerima kelemahan atau kekurangan diri kita gitu. Jadi memahami diri sendiri itu perlu seimbang antara kelebihan dan kekurangan. Banyak orang yang berfokus terhadap kelebihan, tentang potensi-potensinya, bahwa saya bisa ini lalu kita maksimalkan, bahwa saya punya potensi ini lalu kita maksimalkan juga. Tapi memahami kekurangan diri kita atau kelemahan diri kita itu setara pentingnya dengan memahami kelebihan kita. Kenapa? Ketika seseorang tidak tahu atau tidak paham atau tidak menerima kelemahan dirinya, maka akan sulit dicarikan solusi untuk keluar dari permasalahan yang dia hadapi gitu. Jadi kita perlu berimbang nih, mengetahui saya punya kelebihan apa dan saya punya kekurangan apa. Nah, ketika kita memiliki kelebihan apa dan kita paham betul itu, maka potensi itu kita maksimalkan. Dan ketika kita punya kelemahan atau kekurangan apa, kita juga tidak bisa menutup mata dengan kelemahan kita, tetapi kita cari solusi agar kelemahan ini tidak menjadi penghambat kesuksesan kita di kemudian hari. Contohnya nih ya, ada beberapa orang yang memiliki kelemahan. Kalau saya tipikal orang yang mager alias malas gerak gitu. Kalau tipikal orang mager seperti saya malas gerak, berarti saya mencari pekerjaan-pekerjaan atau berkarya dengan jalan-jalan yang membuat saya tidak banyak bergerak, tidak banyak beraktivitas di luar, tidak banyak mengeluarkan energi, sehingga mungkin saya dengan membuat konten seperti ini, berkarya dengan membuat konten, atau berkarya dengan menulis buku, atau berkarya dengan bisnis online, itu cocok untuk tipikal orang seperti saya. Ada juga yang orang punya kelebihan, dia energik, suka gerak, tetapi malas mikir. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang dia tuh gerak oke, mikir oke, tapi tidak bisa bersosialisasi atau susah untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, kita nanti akan cari hal-hal apa yang kira-kira sesuai dengan potensi yang kita miliki gitu. Sedangkan kelemahan itu solusinya bisa dua. Bisa kelemahan itu kita hajar, kita tabrak terus kelemahan itu dengan cara berlatih terus-menerus, dengan cara kita mencari mentor sehingga kita bisa mengalahkan kelemahan atau kekurangan kita, atau kita menghindarinya. Nggak masalah, dua-duanya itu masuk ke dalam solusi. Jadi yang pertama untuk menuju kesuksesan kita harus paham dulu kelebihan dan kekurangan kita. Itu yang pertama. Pola yang kedua adalah menentukan tujuan. Jadi pola kesuksesan yang kedua adalah setiap orang yang pengen sukses atau mau sukses atau menuju kepada kesuksesan, dia harus memiliki tujuan. Tujuan bisa tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Jadi bicara masalah tujuan ini hampir ada di seluruh aturan main manapun.
semua orang yang ingin menuju kepada sesuatu, ingin mencapai sesuatu, dia harus menerapkan tujuan apa yang akan dia capai. Seorang guru ingin mengajar muridnya, dia pasti punya tujuan pembelajarannya, apa yang akan dicapai. Seseorang ingin bepergian, dia pun harus punya tujuan. Manusia diciptakan itu pun ada tujuannya, termasuk ketika kita merasa bahwa kita kepengen sukses, kita sedang mengupayakan kesuksesan, tapi ternyata kita nggak punya tujuan. Jangan-jangan selama ini kita jalan, kita bekerja, kita berbisnis, kita nggak punya tujuan apa-apa. Nah, itu harus kita punya. Yang namanya manusia itu harus punya tujuan, termasuk dalam mencapai kesuksesan gitu. Bahkan air pun yang kita anggap sebagai mengikuti air mengalir kemanapun gitu, itu juga ada tujuannya. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah atau dari hulu ke hilir. Intinya segala sesuatu itu ada tujuannya. Nah, di sini kita perlu membuat sebuah tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjang itu biasanya kita mau usaha atau kita bisnis atau kita sedang mengerjakan sesuatu, tujuan jangka panjangnya apa nih? Apakah kita ingin membuka lapangan pekerjaan, ataukah kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, ingin sukses untuk diri kita, atau mensukseskan orang lain juga gitu. Nah, seperti saya ini contoh aja ya. Saya dalam berbisnis saya punya tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjangnya adalah bagaimana caranya ketika saya berbisnis, bisnis ini bisa mendekatkan saya kepada Allah gitu. Itu tujuan jangka panjang saya. Jadi ketika saya punya tujuan itu, kemudian dalam berbisnis ini kok tiba-tiba saya melakukan sesuatu yang justru menjauhkan saya dari tujuan saya. Nah, itu ada alarm gitu. Jadi fungsi dari tujuan itu adalah selain kita tahu tempat mana yang akan kita tuju atau titik mana, posisi mana yang akan kita capai, itu juga berfungsi sebagai alarm ketika kita sudah melenceng dari tujuan kita gitu. Dan teman-teman bisa mencatat mulai dari sekarang tujuan apa yang akan dicapai dalam usaha yang teman-teman lakukan gitu. Kalau misalkan kita punya tujuan nih, saya ingin berbisnis agar menjadikan keluarga menjadi semakin bahagia atau semakin sejahtera. Namun pada perjalanannya ternyata ketika kita berbisnis membuat kita lebih sering cekcok dengan pasangan atau membuat kita malah jadi terlalu sibuk sehingga kita lupa waktu dengan keluarga, itu kan artinya ada yang salah dengan proses menuju tujuan kita gitu. Nah, disitulah alarm, disitu kita memiliki alarm, berarti ada yang perlu dibenahi lagi gitu. Itu tujuan jangka panjang. Dan tujuan jangka panjang biasanya tujuan yang bersifat luhur ya, seperti mencari ridho Allah atau menjadikan keluarga yang sakinah mawadah, atau mungkin tujuan untuk membahagiakan orang tua, atau tujuan, pokoknya biasanya kalau tujuan jangka panjang itu adalah tujuan-tujuan yang sifatnya itu luhur gitu. Dan setiap orang pasti mempunyai tujuan yang berbeda-beda yang intinya menuju kepada kebaikan. Terus ada juga tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu kalau versi saya sering saya sebut sebagai target gitu. Jadi ketika kita punya usaha atau bisnis, kita punya titik-titik kesuksesan atau titik-titik pencapaian menurut versi kita gitu. Kita nggak bisa menyamakan tujuan jangka pendek kita dengan orang lain. Misal seseorang yang memang dari lahir udah punya mobil, kemudian dia usaha, dia tujuannya biar punya mobil, kan bisa jadi berbeda, atau mungkin kelasnya lebih naik lagi gitu. Atau orang yang dari kecil memang terbiasa rumah nggak punya, kendaraan nggak punya, kemudian dia punya usaha dan target jangka pendeknya adalah biar punya kendaraan sendiri, rumah tempat tinggal sendiri, itu juga bisa jadikan sebagai tujuan jangka pendek. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu biasanya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Yang terpenting adalah ketika kita sudah menetapkan tujuan kita harus fokus dengan tujuan kita. Nah, ketika dalam perjalanan menuju tujuan itu kemudian ada sesuatu yang melenceng, ada sesuatu yang tidak sesuai, maka di situ tujuan ini akan menjadi alarm. Contoh nih, kita kepengen nih beli motor baru gitu. Saya jualan atau saya bisnis, saya punya target nih dalam 1 tahun saya punya motor baru misal gitu. Tapi ternyata ketika kita punya uang, lihat tas
lihat tas tergiur, lihat sepatu tergiur, lihat baju tergiur gitu. Nah, ketika kita tergiur dengan hal-hal di luar motor yang menjadi tujuan awal kita, itu akan menjadi alarm. Hey, ingat kamu kepengen motor kan gitu. Hey, ingat tujuan kamu bukan beli baju baru atau motor baru atau sepatu baru, tapi tujuan kamu mau punya motor gitu. Hey, ingat tujuan kamu pengen punya rumah, jadi kamu jangan tergiur beli motor baru dan sebagainya gitu. Jadi kalau orang tidak punya tujuan, ketika seseorang berbisnis atau berusaha tapi dia tidak menentukan tujuan yang mau dia capai, nanti jadinya jalannya tuh ngawur gitu. Kita jalan asal jalan, kita nggak punya target pencapaian apa-apa, nanti 1 tahun 2 tahun perasaan saya udah usaha, 10 tahun perasaan saya udah usaha 5 tahun, tapi ternyata kok nggak dapet apa-apa. Coba introspeksi diri, barangkali selama ini kita usaha kita belum dapat apa-apa, uang cuma habis buat jajan, buat main, buat hal-hal yang sebenarnya ya habis gitu aja, nggak ada bekasnya. Tapi akan berbeda ketika setiap waktu kita punya tujuan, punya step-stepnya. Saya punya tujuan bulan ini saya harus punya HP baru untuk apa gitu, bulan depan saya harus nambah stok lagi, bulan depannya lagi saya harus nambah cabang lagi dan sebagainya. Kita harus punya tujuan, baik itu jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, tujuan-tujuan seperti ini juga bisa untuk hal-hal yang sifatnya itu mendekatkan diri kepada Allah juga bisa. Kayak misalkan saya mau target nih setiap hari Jumat saya harus mengeluarkan sedekah sekian gitu. Setiap hari Minggu saya harus membagikan kepada duafa sekian kayak gitu. Jadi banyak hal atau target-target yang bisa kita jadikan penyemangat sehingga itu menjadi alarm ketika kita melenceng gitu. Jadi yang namanya seseorang itu kalau mau usaha nggak ada tujuannya, itu ibarat kita berlayar tapi nggak pakai kompas. Kita nggak tahu, kita hanya ngikutin angin bawa kita ke sana ke sini tanpa kita nggak sampai-sampai gitu. Tapi kalau kita punya tujuan, kita nggak akan nengok kanan kiri, kita lurus ke depan, kita fokus bahwasanya saya punya target 5 hari harus nyampe sana, saya punya target 1 bulan harus nyampe sana. Jadi ketika kita belum sampai ke sana, kita akan terus fokus sehingga tujuan kita akan tercapai dengan efektif. Seperti itu. Pola kesuksesan yang ketiga. Nah, pola kesuksesan yang ketiga itu adalah kita bergabung dengan komunitas. Nah, komunitas itu sangat penting. Kita semua tahu bahwa yang namanya burung itu akan terbang bersama kawanannya gitu. Jadi, ketika kita ingin sukses, maka kita harus membangun komunitas atau masuk ke dalam komunitas yang memang bisa mendukung kita menuju kesuksesan. Contoh nih, banyak sekali orang yang hobi menulis, tulisannya bagus, pinter nulis gitu. Tapi dia nggak tahu bagaimana caranya mempublikasikan tulisannya, bagaimana caranya agar tulisannya dibaca banyak orang, bagaimana caranya agar tulisannya bisa menjadi sebuah karya atau sebuah buku. Mereka nggak tahu. Padahal kalau misalkan mereka bergabung dengan komunitas, mereka akan ketemu jalannya. Nah, jadi satu hal yang penting yang perlu kita dapatkan atau perlu kita cari dalam mempelajari pola kesuksesan, dalam mencari kesuksesan itu adalah komunitas gitu. Kalau memang kita bisnis bisnis fashion gitu, artinya kita juga harus memiliki komunitas yang di bidang yang serupa gitu. Jadi kita jangan menganggap bahwa orang yang mempunyai usaha yang sama dengan kita itu sebagai pesaing atau sebagai rival. Justru malah kita butuh komunitas-komunitas yang sama dengan kita agar keilmuan kita bisa terupgrade terus, agar skill kita bisa terupgrade gitu. Jadi ketika ada perubahan-perubahan, ada informasi-informasi baru, ada jalan-jalan baru, ada apa namanya ada pengembangan-pengembangan baru, kita cepat tahu gitu ketika kita dalam suatu komunitas. Contohnya seperti orang yang bisnis di bidang kuliner. Kalau orang yang bisnis di bidang kuliner kemudian dia punya komunitas sesama pengusaha kuliner, dia akan tahu ada resep baru, ada makanan yang sedang booming, ada beberapa hal-hal informasi yang tidak kita dapat di tempat lain bisa kita dapatkan dari komunitas. Termasuk YouTuber ada komunitasnya, penulis ada komunitasnya, pecinta burung, pecinta tanaman, semua itu ada komunitasnya. Dan komunitas itu pasti akan membawa kita
memberi kita banyak informasi dan mendekatkan kita kepada kesuksesan. Kita perlu komunitas, dan dalam komunitas itu akan ada sifatnya kita memberi dan menerima gitu. Jadi kita punya informasi apa kita bagikan, dan kita juga mendapatkan informasi dari teman-teman yang satu komunitas dengan kita, dan itu sangat bermanfaat sekali gitu, karena kita bisa saling dukung, bisa saling berbagi, bisa saling mencari solusi, sehingga apa ilmu yang wajarnya kalau kita cari sendiri bisa sampai bertahun-tahun, kita jadi dapat cepat nih akselerasi karena dapat banyak sekali informasi dari komunitas gitu. Hal-hal yang kita tidak tahu bisa kita dapatkan dari komunitas, dan yang pasti ketika kita punya komunitas itu akan lebih mendekatkan kita kepada kesuksesan itu sendiri. Nah, pola kesuksesan yang keempat atau yang terakhir adalah memulai. Nah, ini adalah penyakit yang kadang sering kita nggak sadari gitu. Jadi kita udah punya banyak teorinya, udah punya banyak rumusnya, udah tahu pola-polanya, tapi kita nggak mulai-mulai gitu. Maka ya kita kalau misalkan kita mau pergi ke suatu tempat, kalau kita nggak start satu langkah pun ya kita nggak akan nyampe ke sana gitu. Jadi yang terakhir itu adalah kita harus memulai. Penyakit kita yang paling susah untuk kita hindari itu adalah menunda-nunda, besok aja, lusa aja, nanti aja. Kita nggak sadar, tahu-tahu 1 bulan sudah berlalu, 2 bulan sudah berlalu, bertahun-tahun sudah berlalu, dan ternyata kita masih di sini-sini aja, dan kita belum mencapai apapun yang ingin kita capai gitu. Jadi yang terakhir itu adalah setelah kita tahu polanya, setelah kita tahu rumusnya, setelah kita tahu tahapan-tahapannya, kita udah paham teorinya, yang terakhir itu adalah kita harus memulai secepat mungkin gitu. Secepat mungkin tahapan-tahapan itu harus kita mulai. Dan memulai ini juga bisa kita praktekkan ketika kita mendapatkan satu ilmu baru. Contoh nih, kalau misalkan kita dapat informasi dari teman, atau mungkin kita buka di internet bagaimana sih caranya mengedit foto gitu. Hal simpel aja caranya ngedit foto gitu, caranya nge-crop, caranya memperbesar, atau caranya mencerahkan gitu. Kalau kita udah tahu satu ilmu itu, langsung kita kerjakan, langsung kita praktekkan. Kalau kita tunda nanti besok nanti nggak jadi gitu. Kita punya punya satu informasi atau nemu nih satu ilmu caranya ngecek ongkir ke seluruh Indonesia, ya kita langsung praktekkan aja. Kalau nggak dipraktekkan nanti hilang ilmunya gitu. Kita tahu nih gimana caranya ngiklan yang tepat sasaran, ya kita praktekkan terus, kita iklan dengan iklan yang tepat sasaran gitu. Pokoknya seperti itu gitu. Jadi kadang penyakit kita udah tahu banyak hal, tapi kita nggak gerak-gerak gitu. Kita nggak berjalan, kita nggak bergerak selangkah pun, kita nggak akan menuju kesuksesan gitu. Jadi yang terakhir, pola kesuksesan yang terakhir itu adalah memulai. Jadi ingat, sebanyak apapun ilmu yang kita tahu, sebanyak apapun informasi yang kita dapat, sebanyak apapun teori yang kita cari, kita pelajari, kalau kita nggak memulai, kita tidak akan pernah menuju kepada kesuksesan itu sendiri gitu. Oke, jadi itulah pola kesuksesan yang bisa saya sampaikan. Jadi ada 4, yang pertama adalah memahami diri sendiri, yang kedua adalah menetapkan tujuan, yang ketiga adalah mencari komunitas, yang keempat adalah memulai. Keempat-empatnya kalau misalkan kita bisa tekuni dan kita laksanakan step by stepnya dengan serius dan fokus, insya Allah itu akan lebih cepat menuju kepada kesuksesan. Selamat mencoba, semoga ilmu yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat, semoga rezekinya makin lancar dan usahanya makin berkah. Aku Erlin mohon pamit. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan klik loncengnya. Biar apa? Biar nanti teman-teman bisa update video-video yang saya bagikan. Insya Allah kedepannya saya juga akan membagikan banyak-banyak tips seputar bisnis yang lainnya. Sampai jumpa. Aku Erlin mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.